Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari contoh kasus pelanggaran etika pemerintahan yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus pelanggaran kode etik pemerintahan Firly Bahuri. Etika pemerintahan sendiri merupakan ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Etika dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat terkait dengan moralitas dan mentalitas aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan itu sendiri. Salah satu kasus pelanggaran etika pemerintahan yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus pelanggaran etika pemerintahan yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri pada Juni 2020 lalu. Firly Bahuri dianggap telah melanggar kode etik mengenai gaya hidup mewah oleh Dewan Pengawas KPK. Hal tersebut terkait dengan Firly Bahuri yang menggunakan kendaraan milik swasta untuk kepentingan pribadinya. Masalah ini sampai kepada Dewan KPK setelah adanya pengaduan dari masyarakat anti korupsi Indonesia. Kronologi kasus Firly Bahuri. Pada Kamis 18 Juni 2020, Firly Bahuri yang dihubungi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyampaikan bahwa akan ada rapat di Kementerian Polhukam pada Jumat 19 Juni 2020. Namun, karena Firly sudah mengajukan cuti untuk melakukan ziarah ke makam orang tuanya di Palembang, maka kegiatan itu akan diwakilkan oleh pimpinan KPK lainnya. Setelah itu, Firly mendapat kabar lagi bahwa rapat di Polhukam itu ditunda dan akan dijadwalkan ulang pada hari Minggu 21 Juni 2020. Dan Firly beserta keluarga juga ajudan berencana untuk pulang kampung dan tidak bermaksud untuk berlama-lama di kampung halamannya. Tetapi karena sulitnya akses dan mobilitas, maka hal itu sulit dan Firly beranggapan bahwa biasanya ada penyewaan helikopter. Kemudian Firly memerintahkan ajudannya untuk mencari tahu informasi terkait penyewaan helikopter tadi. Dan salah seorang ajudan Firly melaporkan bahwa memang ada helikopter yang akan disewakan. Awalnya tadi Firly menyewa helikopter untuk tujuan Batu Raja ke Palembang saja dan dijadwalkan akan tiba pada malam harinya nanti. Namun, begitu sampai di Palembang, Firly beserta keluarga kesulitan untuk memperoleh tiket pesawat dengan tujuan Jakarta. Karena hal itu, Firly memutuskan kembali untuk menyewa helikopter tadi dengan rute Palembang ke Jakarta. Firly dan keluarga mengendarai helikopter, sedangkan ajudannya menggunakan maskapai penerbangan Citylink. Menanggapi hal itu, Dewan Pengawas KPK menilai bahwa penjelasan dari Firly menggunakan helikopter untuk perjalanan pribadinya adalah bukan alasan. Dan menurutnya juga, seharusnya Firly sudah menyiapkan tiket pesawatnya untuk kepulangannya nanti ke Jakarta. Karena Firly sendiri juga sudah tahu bahwa dia akan pulang nanti. Begitu pula dengan alasan Firly yang pulang lebih pagi demi menyiapkan materi rapat, juga bukan alasan yang bisa dibenarkan. Karena Firly baru membuat materi pada Minggu siang sekitar pukul 3 setelah ajudannya tiba dengan menggunakan maskapai penerbangan Citylink. Terkait dengan kasus tersebut, Firly dinyatakan telah melanggar pasal 4 ayat 1 huruf C dan atau huruf N Peraturan Dewan Pengawas KPK nomor 2 tahun 2020. Pasal 4 ayat 2 huruf M dan pasal 8 ayat 1 huruf F juga tentang Peraturan Dewan Pengawas KPK nomor 2 tahun 2020 serta Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Sanksi yang diberikan Dewan Pengawas KPK kepada Firly Bahuri yaitu Firly Bahuri dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis. Dan memang Firly Bahuri telah dinyatakan terbukti melanggar etika terkait gaya hidup mewah yang menggunakan helikopter dalam perjalanan pribadinya ke Palembang.
Demikianlah penjelasan singkat dari salah satu kasus pelanggaran etika pemerintahan yang pernah terjadi di Indonesia. Saya mohon maaf jika ada penyampaian dari saya yang masih kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.